Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan telah menyertai setiap kita. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Kita bersyukur atas pimpinan Tuhan bagi setiap kita. Dan pada saat ini kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian, layak dipuji disembah. Mari segenap jemaat bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang layak kita sembah. Mari kita beribadah dengan penuh hikmat, memuliakan Dia yang layak menerima penghormatan dari kita. Masuklah, marilah kita sujud menyembah kepada Tuhan kita, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini saya memberi bagi setiap kita waktu untuk merenungkan kembali bagaimana cinta kasih Tuhan bagi setiap kita. Mari kita mengakui dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di hadapan-Nya. Kuasa-Mu terlebih terlebih besar, tak pernah terlambat.
Kita percaya bahwa Tuhan telah memulihkan setiap kita. Kita telah dibebaskan. Oleh karena itu yang menjadi berita anugerah bagi setiap kita pada saat ini yang terambil dari 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu yang hidup penuh pengharapan. Pada saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun yang tak pernah dilihat oleh setiap kita, kita percaya bahwa Tuhan akan menyatakannya bagi setiap kita. Mari kita bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Tidak akan pernah berubah bagi setiap kita. Kita akan masih memuji memuliakan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai. Kita katakan ku diberi kuasa dari Raja yang mulia.
sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan juga tiba saatnya pada saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk disirami oleh kebenaran firman-Nya. Dan kiranya kita menyiapkan hati kita. Mari kita pujikan. Engkaulah harapan bagi setiap kami Tuhan. Kami hanya mau berseru kepada Engkau saja. Karena kami yakin pertolongan-Mu itulah yang terbaik bagi setiap kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami datang oleh karena kekuatan daripada Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kuasa Allah Roh Kudus menuntun setiap hati kami, mengurapi setiap hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh belajar, mendengarkan, menerima, dan terlebih melakukan firman Tuhan ini. Kami percaya di dalam setiap kondisi apapun di dalam hidup ini, kami yakin bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang selalu menopang, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi setiap kami. Berkati juga kami pada pagi hari ini bersama jemaat, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya waktu ini dengan penuh hikmat kami sungguh-sungguh belajar akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang sangat terbatas. Biar kuasa Tuhan menyertai, mengurapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu keluarga yang bersyukur. Keluarga yang bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam situasi sekarang ini kita melihat sungguh, kalau saya katakan, mengganggu dengan kenyamanan kita, mengganggu dengan konsentrasi kita. Nah, tetapi saya yakin bahwa setiap kita umat yang telah dikasihi oleh Tuhan, kita tetap punya hati yang selalu melihat bahwa Tuhan selalu ada, menopang, dan menyertai kita. Sehingga pada pagi hari ini kita harus belajar bahwa bersyukur itu adalah sesuatu hal yang menjadi bagian bagi hidup kita. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mohon PowerPoint-nya juga bisa ditampilkan ke depan.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang bersyukur adalah sesuatu hal yang saya katakan harus kita miliki di dalam hidup ini. Sebelum jauh kita belajar firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mari kita bacakan bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada juga di dalam Efesus pasal 5 ayat 20, di situ dikatakan bahwa ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengenai bersyukur adalah sesuatu hal yang mungkin gampang kita ucapkan, tetapi seringkali kita malah susah untuk melakukannya, menghidupinya di dalam hidup ini. Ya, ada satu pertanyaan begini, mungkinkah kita selalu bersyukur dalam segala keadaan? Apalagi kalau situasi yang tidak baik. Kita lihat sekarang ini, bahwa sedang dilanda dunia, bahkan Indonesia juga untuk virus corona ini. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi, bahkan melihat situasi ini? Apakah kita bisa tetap berkata bahwa saya tetap bersyukur, keluarga saya tetap bersyukur? Nah, ini sesuatu hal yang bagi saya tidak mungkin. Tetapi kita melihat bahwa nantinya dikatakan bahwa itulah yang Tuhan kehendaki, bahwa harus bersyukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan ini, mungkinkah kita selalu bersyukur dalam segala keadaan? Apalagi kalau situasi yang tidak baik. Saya katakan iya, kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena situasi apapun yang kita alami, kita lihat bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu baik bagi hidup kita. Selanjutnya ada satu pertanyaan, mungkin kita bertanya juga bahwa apakah Allah memberikan perintah yang tidak bisa dilakukan oleh umat percaya? Kenapa? Karena memang realita itu tadi, dengan kondisi situasi yang berat, apalagi virus yang menular, bahkan membahayakan hidup manusia. Nah, kita disuruh di dalam bagian ini, Paulus mengatakan di dalam jemaat di Tesalonika tadi dikatakan bahwa itu yang dikehendaki Tuhan. Seharusnya bahwa di dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur. Nah, pertanyaan ini sebenarnya kita juga harus jawab dengan tegas. Apakah Allah memberikan perintah yang tidak bisa dilakukan oleh umat percaya? Saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hal ini. Saya yakin bahwa dengan apapun situasi yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan bisa terjadi dalam dunia ini, kita yakin bahwa manusia yang ada di dalam Tuhan kita mampu melewati. Namun kita ingat bahwa di dalam melewati ini adalah kita tetap memandang Tuhan dan tetap terus punya iman yang teguh kepada Tuhan. Dan juga kita juga punya hikmat di dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur untuk pemerintah negara kita Indonesia dengan berjuang, dengan sungguh-sungguh memikirkan bagaimana menangani akan situasi saat ini. Dan walaupun saat ini kita tidak beribadah bersama-sama berkumpul di gereja, namun kita tetap ada kesempatan untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan di rumah kita. Masing-masing bersama keluarga kita, bersama istri, suami kita, dan anak-anak kita. Biar kesempatan situasi ini, sekali lagi saya katakan bahwa bersyukur itu selalu ada bagian hidup kita. Ingat bahwa situasi ini adalah sesuatu hal yang harus kita jalani. Bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita melihat di dalam 1 Tesalonika tadi, pasal 5 ayat 18. Bahwa ada kata mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam satu keadaan apapun, kita tetap punya rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Dan ada kata yang menarik di situ. Dikatakan bahwa sebab itulah yang dikehendaki Allah. Seringkali kita bertanya, apa sih yang dikehendaki Allah di dalam hidup saya? Di dalam keluarga saya. Nah, ini salah satu adalah bersyukur kepada Tuhan. Inilah salah satu bagian
Apa yang menjadi sesuatu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita adalah bersyukur. Nah, tetapi ada satu juga ayat yang sungguh meneguhkan kita. Sama-sama juga surat dari Paulus kepada jemaat Roma di pasal 8 ayat 28. Di situ dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada dua kata yang ada korelasi yang sama. Di situ dikatakan bahwa dalam segala sesuatu, di situ juga di dalam Roma ini, dalam segala sesuatu, bahwa di dalam kondisi kita apapun, Tuhan tetap ada menyertai menolong kita. Sehingga di dalam hidup ini Tuhan luar biasa Allah kita yang hebat itu selalu ada untuk menopang setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat juga di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22, di situ dikatakan bahwa rahmatnya, kasih setianya itu tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap pagi bagi hidup kita. Sehingga dengan hal ini sungguh cukup untuk meneguhkan kita bahwa apapun kondisi kita, kita tetap melihat Allah yang sempurna adanya itu. Bahwa pertolongan kita adalah dari Dia Allah, sumber segala sesuatu. Sehingga dengan itu membuat kita tetap bersyukur bahwa Dia memang luar biasa bagi hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di situ dikatakan bahwa itulah yang dikehendaki. Sehingga kita tidak perlu tanya-tanya lagi. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam keluarga saya. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri saya. Inilah jawabannya. Salah satunya adalah bersyukur selalu kepada Tuhan. Ini yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Begitu juga saya tekankan bahwa untuk keluarga kita saat ini bersyukur kita bersama-sama. Dengan anak-anak kita. Dengan keluarga kita. Inilah saatnya kita bersekutu bersama, berelasi bersama, perhatian bersama. Dan saya yakin dengan situasi ini ada maksud Tuhan yang baik bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan yang dikatakan bahwa kehendak Tuhan itu salah satunya bagi kita harus bersyukur. Nah, bersyukur itu adalah wujud dari kualitas iman kita. Saya katakan bahwa bersyukur itu adalah wujud dari kualitas iman kita. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang sungguh-sungguh memahami, yang punya iman yang benar, bahwa dia harus tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun dalam keadaannya, kondisi apapun. Nah, ini menentukan kita bagaimana pandangan kita kepada Tuhan yang baik itu. Ini menjadi suatu kualitas iman kita walaupun di dalam keadaan kita tetap bersyukur. Dan ini adalah satu wujud dari iman kita sendiri. Jadi dengan bersyukur itu adalah sesuatu hal wujud. Bahwa kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan dalam iman itu, di situ kita dikuatkan. Di situ kita diteguhkan bahwa kita tidak sendiri hidup di dalam dunia ini. Tetapi ada Sang Pencipta kita yang selalu menopang, menolong kita. Di dalam Roma 8:28 tadi. Bahwa Dia tetap turut bekerja bagi setiap kita yang ingat mengasihi Dia. Ini penting bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap biasakan bagian hidup kita bersyukur ini. Karena itu wujud dari kualitas iman kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa sia-sialah mempunyai Allah yang mampu mengendalikan segala sesuatu bila kita selalu khawatir dalam setiap keadaan. Khawatir memang pasti bisa dan terjadi dalam hidup kita. Namun di dalam bagian ini kita harus ingat kata ini. Bahwa Dia Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Tetapi patokan hati kita, iman kita, keluarga kita sebenarnya adalah Dia Allah yang sempurna itu. Bukan mengandalkan kehebatan kita. Bukan kita mengandalkan kekayaan kita. Bukan kita mengandalkan kepintaran kita dalam segala hal. Tidak. Tetapi seharusnya kita tetap mengandalkan Dia Allah yang pengendali hidup itu. Sehingga dengan pandangan kita yang jelas dan benar itu, pasti kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena kita punya Allah yang pengendali hidup tadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya ajak bersama-sama di poin yang pertama ini bahwa bersyukur adalah wujud dari kualitas iman kita sebagai umat yang percaya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua
Dikatakan bahwa bersyukur itu adalah mendatangkan kekuatan. Kenapa saya katakan hal ini mendatangkan kekuatan? Kenapa? Karena ketika kita menunaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, di situ kita mengalami bahwa, wow, ternyata ketika saya mengucap syukur kepada Tuhan, di situ menyadarkan kita bahwa kita tidak sendiri lagi. Nah, kenapa ini hal penting? Kenapa? Karena orang yang malah bersungut-sungut, orang yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan, malah hidupnya digerogoti dengan kekhawatiran, ketakutan di dalam hidup ini. Tetapi inilah satu nilai yang penting bagi kita. Ketika kita bersyukur, malah kita mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sehingga bersyukur itu bukan sebatas ucapan kita sudah kita sampai tidak, tetapi bagian itu tadi iman dan juga hidup kita. Sebenarnya kita mendapatkan kekuatan. Sehingga kita tidak menyerah di dalam hidup ini. Sehingga dalam keluarga kita terus berjalan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu bersyukur bersama keluarga kita. Bersama keluarga kita nanti kita tetap kuat. Kita selalu memberikan kekuatan, mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua ini, mari kita biasakan kembali. Dan mari menjadi bagian hidup kita mengenai bersyukur ini. Karena, kenapa? Di situ kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa bersyukur adalah sesuatu hal yang dimana nanti Tuhan tidak pernah salah. Namun sebelumnya kita lihat dulu, kalimat ini dikatakan bahwa kepuasan hidup tidak datang saat kita memiliki apa yang belum pernah kita miliki. Melainkan saat kita mensyukuri apa yang telah Tuhan beri. Ya, mari kita juga belajar dalam bagian ini bahwa kepuasan hidup tidak datang saat kita memiliki apa yang belum pernah kita miliki. Sehingga kita merasa puas. Contohnya apa? Mungkin barang atau mobil dalam hal barang lain yang mungkin menjadi kesukaan kita. Sebelumnya kita belum miliki. Ketika ada datang, baru kita puas dalam hidup ini. Tidak, baru kita bersyukur. Sebenarnya bukan itu hal bersyukur. Namun, dikatakan bahwa melainkan saat kita mensyukuri apa yang telah Tuhan beri. Nah, mari kita bersama-sama memiliki konsep hal ini. Bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati saat ini, seharusnya kita tetap mensyukuri itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita melihat bahwa bersyukur adalah kesadaran bahwa Tuhan tidak salah. Ini juga penting, poin yang ketiga ini juga sebuah pukulan bagi kita sebenarnya. Bahwa ternyata bersyukur itu kita sebenarnya mengakui dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan tidak salah di dalam hidup ini. Itu sebuah nilai dalam bersyukur kita, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ya. Itu sebuah wujud bahwa kita akui Tuhan tidak pernah salah. Di dalam hidup saya, di dalam keluarga saya, dalam segala hal apapun. Dia tetap Allah yang benar. Karena memang dia Allah yang benar adanya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar di dalam poin ketiga ini. Bahwa saya ajak kita bersyukur itu penting. Kenapa? Sebenarnya kita akui Tuhan tidak pernah salah di dalam hidup kita. Begitu juga kondisi saat ini. Jangan kita mengatakan bahwa kok seperti ini malah kita menyalahkan siapa-siapa. Tidak. Tetapi mari kita tetap melihat bahwa setiap kondisi yang ada, saya yakin ada hikmat dari Tuhan. Dan perlu kita sebagai manusia di dalam dunia ini meresponi, melihat, memandang dia dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan setiap kehidupan orang-orang yang dia kasihi di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bersyukur adalah sesuatu hal yang dimana kita sadar bahwa Tuhan tidak salah di dalam hidup ini. Sadar bahwa kita ini buatan Allah akan menguatkan iman kita bahwa hari ini akan berjalan tidak seperti yang kita khawatirkan. Selanjutnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ada kata tadi di dalam 1 Tesalonika tadi dikatakan bahwa di dalam Kristus. Maksudnya apa di dalam Kristus? Yaitu adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan. Itu maksudnya dari kata di dalam Kristus. Yang kedua di dalam Kristus itu adalah bahwa
kita telah menjadi milik Allah sepenuhnya. Ini sebuah penghiburan kekuatan bagi kita bahwa kita di dalam Kristus menjadi milik Tuhan, yang dimana apapun kondisi hidup kita, Allah yang mengatur semuanya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu takut khawatir dalam hal ini. Masalah keselamatan hidup kita, jiwa hidup kita ini sudah ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu hal yang kita sampaikan sesuatu yang tidak baik kepada Tuhan. Seharusnya kata yang keluar, sikap yang keluar adalah bersyukur. Kenapa? Tadi sudah ada jaminan bahwa kita telah menerima keselamatan. Yang kedua, bahwa kita ada menjadi milik Kristus dalam hidup ini. Sehingga Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, implementasi di dalam keluarga yang bersyukur adalah yang pertama, saya tetap sampaikan hal ini, bahwa adanya misbah keluarga. Dengan momen-momen saat ini situasi yang bersama-sama keluarga, mari kita lakukan, mari kita laksanakan misbah keluarga dalam keluarga kita masing-masing. Yang kedua, mari kita ajak keluarga kita melayani bersama kepada Tuhan. Itulah implementasi keluarga yang bersyukur. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini dari khotbah keluarga yang bersyukur adalah yang dikehendaki Allah adalah bersyukur. Bersyukur adalah wujud dari kualitas iman kita. Bersyukur adalah mendatangkan kekuatan bagi setiap kita. Bersyukur adalah kesadaran bahwa Tuhan tidak salah. Jadi bersyukur karena kita telah menerima keselamatan dan kita telah menjadi milik Allah sepenuhnya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kita. Mari kita menjadi keluarga yang selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan ini dikuatkan, diteguhkan di dalam hati jiwa kami masing-masing. Sehingga firman Tuhan mampu kami lakukan di dalam hidup kami masing-masing juga. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat GKI Pondok Canda. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan hidup kami, keluarga kami selalu bersyukur kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat, mari bersama-sama dengan gereja segala jabat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah pujian itu keluar dari hati kami yang terdalam Bapa. Dan biarkan firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarkan tertanam di hati kami Tuhan. Boleh memberikan pengetahuan Tuhan. Boleh memberikan kami kekuatan Bapa dalam kami bertindak Tuhan. Bahwasanya kami boleh cemas Tuhan, tapi kami tidak boleh takut berlebihan Bapa. Kami harus bersyukur bahwa kami punya Allah yang selalu menyertai Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk kegiatan gereja kami selama sepekan Tuhan yang ditiadakan Bapa. Kami percaya Bapa, bukan berarti iman kami turun atau merosot Bapa, tapi kami percaya Tuhan, ini waktunya kami Tuhan untuk berkumpul bersama keluarga kami Tuhan, membangun kehidupan pribadi doa kami Tuhan dalam keluarga Tuhan, sehingga melalui keluarga pun Tuhan, kami boleh memuji, kami boleh merenungkan tentang kebenaran, kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk situasi negara kami Tuhan. Kami semua merasakan hal yang sama Tuhan. Bahkan seluruh dunia pun mengalami wabah yang sama ya Bapa, yaitu wabah corona Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh jajaran negara dan aparat yang bertugas untuk menanganinya Bapa. Kiranya Tuhan, wabah ini Tuhan boleh terselesaikan dengan baik. Boleh ada vaksin-vaksin yang ditemukan Tuhan. Boleh ada
ada langkah-langkah pencegahan yang boleh dicetuskan Tuhan. Sehingga kami Tuhan dapat terbebas dari semua ini. Terlebih Bapak kami dapat kembali beraktivitas kami masing-masing Tuhan. Kami boleh beribadah kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk para jemaat kami yang sakit Tuhan, yang dalam kondisi lemah tubuh Bapak, kami berdoa untuk Bapak Iwan, kami berdoa untuk Ibu Meliana, dan satu persatu kami mungkin tidak dapat sebutkan Tuhan bagi jemaat kami yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Kami percaya Bapak Tuhan mengerti, Tuhan melihat hati setiap kami Tuhan, yang sedang dalam kelemahan Tuhan Engkau kuatkan Tuhan, yang sedang dalam pergumulan berat Bapak, Engkau menilik hati setiap jemaat Tuhan, biarkan Engkau berikan kekuatan Tuhan, karena kami percaya hanya kekuatan dari Tuhan yang mampu membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kami sehari-hari Tuhan. Mungkin yang selama ini dibatasi Tuhan untuk kami berada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami Tuhan, agar kami tidak jatuh dalam dosa Tuhan, tetapi Tuhan kami dapat merenungkan Tuhan ketika kami di rumah Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan masih ada dalam hidup kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk semuanya Bapa, biarkan kami tidak menjadi takut Tuhan, tapi kami boleh percaya Tuhan bahwa ada satu kekuatan, yaitu pribadi Yesus sendiri yang menghibur kami, yang memberikan kami kekuatan dan jalan keluar Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk hambanya, dan pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita pujikan doksologi, kemudian doa berkat, dan diakhiri dengan amin song. Mari kita pulang dengan penuh iman dan keyakinan kepada Tuhan, bahwa Dialah Allah yang selalu menuntun kita, yang selalu menyertai hidup kita, dan selalu memelihara hidup kita. Mari kita pulang dan mari kita mengarahkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini Warta Jumat. Shalom Bapak Ibu, kita turut berempati dengan wabah yang terjadi akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, GKK Pondok Chandra juga turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memutuskan rantai pencegahan virus corona ini. Oleh sebab itu, seluruh kegiatan peribadatan kita sampai minggu depan akan ditiadakan sampai pengumuman lebih lanjut. Nanti kami akan menginformasikan lewat WhatsApp group.
Tetapi hamba Tuhan tetap akan melayani ibadah wanita, ibadah MPFD, ibadah youth, dan juga ibadah umum minggu depan, hanya saja melalui online. Nanti link kami akan tetap share di WA Group. Jadi kiranya melalui situasi seperti ini, kami dari PPH dan hamba Tuhan mengimbau, jangan khawatir, tidak perlu terlalu takut, tetap berdoa, kita percaya bahwa badai pasti akan selalu berlalu. Terima kasih, Tuhan memberkati.